Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sholat jenazah. Nah, yang akan kami jelaskan di sini adalah sholat jenazah yang apabila dilakukan ada jenazahnya di tempat tersebut, serta sholat jenazah yang dilakukan apabila jenazahnya tidak ada di tempat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, simak sampai selesai ya. Langsung aja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian sholat jenazah. Pengertian ini akan dijelaskan oleh Rosa. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Artinya wajib dikerjakan. Namun jika sudah ada yang mengerjakannya, maka kewajiban umat muslim lainnya menjadi gugur. Tujuannya untuk mendoakan mayit agar Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Kemudian syarat sah sholat jenazah yang akan dibacakan oleh Marsha. Syarat-syarat sah sholat jenazah ada 8. Yang pertama yaitu menutup aurat. Memperhatikan aurat sangat penting agar sholat yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, jenazah sudah dalam keadaan suci dan sudah dikafankan. Yang kelima, diletakkan di depan orang yang menyolatkan. Jika jenazah yang disolatkan adalah perempuan, posisi pinggang jenazah berada di depan imam. Sedangkan untuk jenazah laki-laki, kepala jenazah berada di depan imam. 6. Jarak antara mayat dan musola tidak melebihi 300 ziro atau plus 144 meter jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Yang ketujuh, tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang ke-8, musola hadir atau berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak gaib. Kemudian rukun sholat jenazah yang akan dibacakan oleh Safira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rukun sholat jenazah. Nah, rukun sholat jenazah itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melakukan takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, membaca doa untuk jenazah. Dan yang terakhir, salam. Nah, kemudian ada tata cara sholat jenazah yang akan dijelaskan oleh Yahya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara sholat jenazah. Yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Yang kedua, niat. Jadi niat dalam sholat jenazah ada 2. Yang pertama untuk laki-laki dan yang untuk perempuan. Yang untuk laki-laki adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Dan untuk yang perempuan adalah usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, melakukan takbir kedua. Lakukan takbir kedua ini itu dibaca sholawat Nabi. Yang sebagaimana sholawat Nabi-nya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan selanjutnya adalah melakukan takbir ketiga. Takbir 3 membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa nakkihi minal khotaya kama yunqas sawbul abyadu minat danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa a'izhu min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar. Itu untuk yang laki-laki. Kalau yang untuk perempuan, yang bagian akan diganti menjadi ha. Dan selanjutnya adalah melakukan takbir keempat. Takbir keempat itu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana warhamu. Yang itu adalah yang pendek. Dan untuk yang panjang adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wa a'idzu min
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Selanjutnya langsung diiringi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tata cara pengurusan jenazah yang akan dibacakan oleh Fazil. Kemudian tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama, orang yang murtad atau kafir harbi haram disolatkan. Yang kedua, orang yang kafir zimmi wajib dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan, haram untuk disolatkan. Muslim atau mati syahid wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Orang yang syahid dunia akhirat wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Bayi atau janin yang keguguran bila sudah mencapai usia 6 bulan wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Bayi atau janin yang keguguran bila belum mencapai usia 6 bulan, maka jika sudah jelas bentukannya wajib dimandikan, kafankan, dan kuburkan. Jika belum jelas bentukannya, haram untuk disolatkan. Apabila menemukan sebagian anggota milik orang yang masih hidup atau tidak dimandikan dan disolatkan, sunnah untuk dikuburkan dan dikafani. Apabila menemukan sebagian anggota milik orang yang sudah mati, maka wajib ditashis sebagaimana mayat utuh. Nah, yang tadi itu adalah salat jenazah dilaksanakan apabila jenazah tersebut ada di tempat. Kemudian adalah salat jenazah yang akan dilaksanakan apabila jenazah itu tidak ada di tempat. Atau nama lainnya adalah salat ghaib. Yang pertama adalah pengertian salat ghaib yang akan dijelaskan oleh Reva. Pengertian salat ghaib. Salat ghaib adalah salat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah yang jauh dengan hukum fardu kifayah. Nama terakhir berarti wajib dilakukan jika belum dilakukan oleh umat muslim yang lain. Jika sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajibannya jadi gugur dan menjadi sunnah. Kemudian adalah hukum salat ghaib yang akan disampaikan oleh Fani. Hukum salat gaib. Mengenai hukum salat gaib, terdapat perbedaan pendapat. Ada pendapat yang tidak membolehkan, ada pula pendapat yang membolehkan, namun dengan syarat untuk memahami alasan dibalik penetapan hukum salat gaib tersebut. Nah, selanjutnya adalah syarat sah salat ghaib yang akan dijelaskan oleh Rafli. Kemudian ada syarat sah salat gaib. Yang pertama yaitu jenazah berada di luar daerah yang jauh dari jangkauan atau di tempat yang dekat namun sulit dijangkau. Karena itu, jika masih berada dalam daerah walaupun jauh dan tidak sulit dijangkau, maka tidak sah melakukan sholat gaib. Demikian pula kalau jenazahnya berada di luar batas daerah dan kita dekat dengan tempat tersebut, maka tidak sah melakukan sholat gaib. Yang kedua, telah mengetahui atau menduga kuat bahwa jenazah sudah dimandikan. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Namun, bila ia menggantungkan sholat gaibnya dengan sucinya jenazah tersebut atau bahwa telah dimandikan, sholatnya dihukumi sah. Kemudian adalah pelaksanaan salat gaib yang akan disampaikan oleh Hasna. Pelaksanaan sholat gaib. Sholat gaib dapat dilakukan atau dibolehkan jika jenazah tidak berada di tempat sholat. Kondisi ini umumnya terjadi jika terdapat keluarga atau muslim lain yang meninggal di tempat yang jauh, sehingga jenazahnya tidak bisa dihadirkan. Pelaksanaannya serupa dengan sholat jenazah. Perbedaannya hanya pada niat sholatnya. Waktu tepat pelaksanaan sholat gaib adalah saat diyakini seseorang telah meninggal dunia dan sudah siap untuk dilaksanakan sholat jenazahnya. Waktu pelaksanaan sholat gaib juga dapat dilakukan dikubur beberapa hari setelah kematiannya. Nah, pada bagian ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang. Nah, pertanyaan ini sendiri akan dijawab oleh Aisyah Andesti. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menyolatkan seseorang yang badannya sudah tidak utuh atau bisa dibilang terbagi menjadi beberapa bagian? Jawabannya yaitu
Apabila menemukan sebagian anggota badan milik orang yang masih hidup, tidak wajib dimandikan dan disolatkan, sunnah untuk dikafani dan dikubur. Lalu, apabila menemukan sebagian anggota badan milik orang yang sudah mati, maka wajib ditajhiz sebagaimana mayat yang utuh. Tajhiz sendiri artinya adalah mengurus mayat.